memanipulasi nikmat Allah di Indonesia. Ada 3. 1 sumber daya alam, natural resources. 2 sumber daya manusia, yang dirusak itu loh ya manusianya, dengan brain rot, dengan TikTok dan lain-lain. Baru yang keempat, baru yang ketiga adalah Pancasilanya, sumber daya ideologi. Jadi orang yang merusak Indonesia 3 ini ya, alamnya, manusianya, Pancasilanya. Kalau Pancasila rusak, maka Pancasila dibentur-benturkan dengan isu apapun. Mana lebih baik Pak, Pancasila atau Quran? Pertanyaan bodoh. Baik, sore ini kita akan mengkaji mengenai keberanian, kepahlawanan ya, al-hamasah, al-bitalah. Baik di dalam maksud saya baik dalam ukuran bangsa atau berbangsa bernegara, serta maupun dalam kehidupan beragama. Karena itu kepahlawanan ini ditandai, sebelum ke sana. Definisi pahlawan ada yang tahu? Pahlawan itu apa sih? Ada yang tahu? Oke. Pahlawan ini terambil dari kata Sanskrit pala. Pala bahasa kita pahla. Cara mengucapkannya pahla atau bahasa kita pahala. Jadi pahala ini adalah balasan yang baik atau apresiasi positif. Wan atau fan orangnya. Jadi pahlawan atau pahlawan atau bahasa kita pahlawan. Orang yang layak kita apresiasi secara positif, secara baik karena semangatnya, karena al-hamasah, keberaniannya, keugahariannya, kesederhanaannya dalam mendidik, mencerdaskan atau membebaskan kaumnya, bangsanya, negerinya dari penjajahan dan seterusnya. Jadi dari kata pala atau pahla, bahasa kita pahala. Jadi orang yang layak disematkan, diberikan apresiasi penghargaan oleh Tuhan berupa pahala. Nah itu dia. Tapi sekarang pahala ini atau pahala atau pahla ini sudah bergeser. Ya misalnya atlet bulu tangkis Indonesia layak menjadi pahlawan. Nah, sudah bergeser dari kata sebenarnya. Jadi dari pahla atau pahala ya. Baik. Mengingat sepanjang Oktober November ini sudah banyak ya rangkaian peristiwa. Hari Santri, resolusi jihad, kemudian Sumpah Pemuda, lantas sebentar lagi Hari Pahlawan ya kan. Saya ingat kecil dulu pernah ada ketika ujian di sekolah ya, di SD itu ada tanggal 10 November adalah hari, saya hitung dulu dengan jari ya, ternyata dugaan saya 10 November itu hari Selasa. Karena pertanyaannya itu kan cawu dulu ya, catur bulan, per 4 bulan ada ujian, sekarang kan per semester. Nah, ada ujian waktu itu bulan Oktober. Saya hitung November itu 10 November adalah hari Selasa. Ternyata salah, yang betul Hari Pahlawan katanya. Nah, ada teman saya yang lebih simpel cara berpikirnya. 10 November adalah hari depan. Lalu saya tanya, kenapa hari depan? Karena belum terjadi. Ya betul juga ya. Ternyata dua-duanya salah. Oke, baik, bagaimanakah al-hamasah al-bitalah atau kepahlawanan, keberanian, keugaharian di dalam Al-Quran atau dalam bangsa dan negara. Baik. Jadi begini. Dalam sepanjang atau setelah dunia ini dibelah menjadi 2 oleh perjanjian demarkasi, kemudian dibelah menjadi 2 oleh perjanjian Tordesillas, lalu oleh perjanjian Zaragoza, nanti banyak disusul perjanjian yang lain, praktis dunia terbelah menjadi 2, yakni Barat dan Timur. Barat kelak ini dijajah, ini dibagi oleh gereja ini, oleh gereja Katolik Roma. Kemudian maka nanti praktis dunia dimulailah apa yang disebut sebagai imperialisme modern. Dari dulu sudah ada praktek isti'abad, istirqaq atau perbudakan ini sudah ada. Isti'abad dari kata abdun ya. Perbudakan sudah lama sudah ada, sudah sejak lama ya kan. Tapi praktik imperialisme modern yang dilegitimasi oleh gereja, maksud saya oknumnya ya, ini dimulai dari abad ke-16. Ya, nanti puncaknya setelah Barat ini Eropa menemukan mesin uap. Ini kan mesin uap ini. Kalau sudah ada mesin, harus ada bahan bakar. Di mana bahan bakarnya? Ya di Arab yang paling banyak, Timur Tengah. Fit, apa bahan bakarnya? Bahan bakar mesin apa? Kok masih mikir? Minyak. Nah, itu dia. Minyak paling banyak di mana? Fitri. Di mana minyak paling banyak? Oh, enggak sekolah ya. Oh ya sudah.
Terlambat nggak apa-apa. Maka dimulailah apa tadi? Isti'abad, perbudakan, dimulailah imperialisme, penjajahan, kolonialisme. Koloni-koloni barat ada di Timur Tengah, di Afrika, di Asia dan lain-lain. Karena barat dijajah Spanyol, timur dijajah Portugis. Oke. Atau gerakan itu yang lazim kita kenal sebagai 3G ya, Gold, Glory, dan Gospel. Nah, mereka tidak hanya memberangkatkan tim ekonom saja, tapi juga ada scholars, para sejarawan. Nah, bagaimana cara mereka masuk? Caranya adalah dengan menyewa atau dengan bekerja sama dengan para adipati, naratama, nataprawira, natapraja, atau para PNS. Para pejabat-pejabat lokal, entah bupati, gubernur, wali. Nah, dengan itu semua, dengan raja-raja kecil dimulailah kerjasama itu. Ini di hampir semua banyak buku, salah satunya Ahmad Tekuru juga menulis ya, Islam and underdeveloped ya. Islam authoritarianism and underdeveloped. Islam otoritarianisme dan ketertinggalan. Di teks asli saya sarankan membaca teks aslinya saja lebih bagus ya dan lebih menantang. Oke. Nah, juga di buku-buku yang lain ya, di buku-buku jadi begini teman-teman ya, penjajahan itu dimulai kenapa ada penjajahan? Kalian pernah bertanya enggak? Bangsa kita dijajah ya toh? Kalian pernah bertanya enggak kenapa? Apa penyebab terjadinya penjajahan? Kalian pernah bertanya enggak? Enggak pernah. Nah, ini itu bukan orang cerdas. Kalau orang cerdas pasti pernah bertanya. Kalian percaya kan Indonesia dijajah 350 tahun? Dan kenapa dijajah? Itu seharusnya sering-sering ditanya. Untuk menumbuhkan al-hamasah, keberanian, kewiraan, untuk menumbuhkan fighting spirit, semangat juang, ruhul jihad. Kalau kita tidak punya semangat juang, ya tidak akan maju-maju. Gini-gini tok ini bangsa kita ini. Tidak ngurus Pak, tetangga bodoh itu. Terserah dia. Bodoh tidak sekolah, pokoknya saya makan. Nah itu dia. Itu peak filosofi. Itu filsafat babi begitu itu. Filsafat asal saya kenyang. Ya tidak peduli orang lapar dan seterusnya. Baik, kita ini adalah Raushan Fikr. Kok tidak ada yang amin ini ya? Kita ini adalah Raushan Fikr. Yang dipilih di filsafat untuk malas dikatakan kita adalah manusia-manusia pilihan, filsuf-filsuf pilihan, filsuf dan pejuang pesanan yang dipesan langsung oleh kehidupan untuk menyelesaikan kehidupan kita masing-masing. Nah itu dia. Jadi kalian punya tugas, yang belum tentu di sekolah lain atau di kampus di tempat belajar lain Anda akan diingatkan akan hal ini. Kalian punya tugas nanti, manakala Anda pulang ke kampung halaman Anda. Untuk apa? Untuk menjadi Raushan Fikr, menjadi the enlightened soul. Jiwa-jiwa yang tercerahkan, yang memberi pencerahan, penyadaran. Kita tidak bisa berharap banyak ke negara ini, ke pemerintah dalam hal ini. Apalagi pemerintahnya seperti sekarang. Tidak bisa berharap banyak. Maka kita harus menjadi rawat, para inisiator, para pionir demi kemajuan bangsa dan negaranya. Nah itu dia. Baik, penjajahan itu dimulai dari dua hal. Penjajahan itu dimulai dari dua hal. Ini kajian sosiologis antropologis ya. Pertama begini. Menurut Anda kalau Indonesia ini pinter, dijajah enggak dulu? Kalau pinter negara adidaya, superpower dijajah enggak? Tidak. Jadi penjajahan ini sebenarnya sektor utamanya adalah ekonomi. Persis seperti yang dikatakan oleh Edward Said dalam bukunya Orientalism, itu terbit buku 1978. Ketika buku itu terbit mengguncang dunia, mengubah seluruh tatanan dunia tentang orientalis. Orient dari kata timur. Oksiden, Orient ini bahasa Prancis, timur, Oksiden, barat. Ada kajian tentang timur berarti orientalisme, kajian tentang barat oksidentalisme. Paham ya? Oke. Nah, orientalisme ini adalah kajian postkolonial yang paling mengemuka, paling menyeruak khususnya di Amerika. Atau di kampus-kampus besar, di jantung-jantung kota besar di Eropa. Ini kajian postkolonialisme yang paling laris lah waktu itu ya. Nah, sekarang misalnya apa? Sekarang apa Faiz? Kajian paling marak dibicarakan hari ini? Tidak ada ya? Ya ada. Maksud saya begini, kalau Anda tidak tahu jangan bilang tidak ada ya. Bilang aja tidak tahu, betul tidak Bahri ya? Banyak kajian yang marak hari ini yang paling marak adalah brain rot misalnya yang ditimbulkan oleh konsumsi berlebihan kepada konten-konten tidak bermutu di media sosial atau dampak buruk media sosial atau tentang multikulturalisme. Banyak isu-isu yang
Jadi abad 21 ini isu-isu atau semua isu yang berkembang, kajian-kajian yang berkembang itu berpusat kepada matinya kepakaran atau death of expertise. Berkonsentrasi pada kajian itu. Anda silahkan baca buku itu ya, bagus juga. Sudah ada terjemahnya kalau kalau Anda malas membaca bahasa Inggris ya. Kalian pernahkah menyelesaikan satu buku saja berbahasa Inggris? Pernah? Nah, ini kalimatnya Romi harus diulang lagi, agak sulit menjadi pemimpin ya. Menjadi intelektual agak sulit. Anda harus memaksakan diri membaca buku-buku berbahasa asing. Gus Dur itu sudah membaca buku berbahasa Prancis umur 12 tahun. Nggak ngerti, hanya dibaca saja. Lama-lama ingin ngerti, begitu. Caranya biar ngerti, ya buka kamus. Dan seterusnya akan mengerti nanti. Mudah sekali sebenarnya, ya toh? Memahami itu mudah sekali. Asal kita mau sungguh-sungguh. Oke. Jadi orientalisme ini pada mulanya, ini kan kajian timur. Bermakna pendidikan, bermakna orientalisme, bermakna akademik. Ada sarjana, ada kajian, ada buku-buku, ada penelitian, sudah gitu saja. Tapi lambat laun berkembang menjadi kajian politik dan ekonomi. Jadi model of thought, menjadi cara berpikir, menjadi prisma atau spektrum atau kerangka berpikir, model of thought. Akhirnya apa? Istilah orientalisme ini diarahkan untuk menundukkan dunia timur. Berarti kan postkolonial. Setelah kolonialisme terjadi, ya toh? Setelah isti'bad, istirqaq, setelah perjanjian Tordesillas berlangsung. Setelah perjanjian demarkasi. Demarkasi itu kan batas tafriq. Dunia dibelah jadi dua, barat dijajah mana, Fitri? Belum 2 hari. Rid. Dijajah Spanyol, timur jajah Portugis. Ya kan? Oke, berarti memang angel kan sini ya, konsentrasinya buruk. Ya sudah, enggak apa-apa. Kebanyakan brain rot ya, konsumsi konten tidak bermutu. Oke. Baik. Kita fokus saja sebentar, nanti agar sekurang-kurangnya kalian dapat poinnya. Baik, kata Edward Said ini orang Palestina, tapi juga ayahnya orang New York, orang Amerika. Nanti meninggal di New York. Kemarin 2003 meninggalnya, 22 tahun yang lalu. Nah, beliau sangat menghormati para pengkaji timur. Salah satunya Wilfred Kenchwell Smith, Louis Massignon. Ini orang yang mengkaji timur ya, Religion and the Meaning and the Religion. Salah satu buku yang paling terkenal. Wilfred Kenchwell Smith, kemudian Louis Massignon. Ini orang yang mengkaji timur. Anne-Marie Schimmel, salah satunya ketika saya ke Jerman, saya tidak beruntung karena sangat sibuk waktu itu. Tidak sempat berziarah ke makamnya ya, di Bonn. Dekat sekali padahal itu. Jadi dari Frankfurt dari Frankfurt saya ke Universitas Bonn ya kan. Dari Bonn itu dari kampus Universitas Bonn sebenarnya dekat sekali, hanya memang tidak sempat waktu itu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita teruskan ya. Nah, kemudian begitu istilah orientalisme kajian tentang timur ini menjadi kajian ekonomi dan politik, maka tujuannya mensubordinasikan barat. Mensubordinasikan timur. Subordinate the eastern. Mensubordinasikan timur ini rendah, oke, alamnya baik, indah, banyak sumber daya alam, orangnya bodoh, harus dididik oleh barat, begitu. Orangnya underdeveloped, tertinggal, harus dididik oleh barat, maka sekolah model barat, bahasa menggunakan barat, standar, semua pemikiran, pendidikan, semua pakai istilah barat. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Cara-cara ini menurut Edward Said tidak benar. Ini cara menjajah namanya. Kalau mau belajar timur seperti Louis Massignon, seperti Wilfred Kenchwell Smith, seperti Anne-Marie Schimmel, belajar tentang timur, mistik timur, sufisme, pengetahuan, atau seperti Carl Gustav Jung yang belajar di India, pengobatan tradisional dan psikologi di India. Begitu pulang ke Austria, ke Vienna, ke Wina, buka praktik di sana. Itu betul belajar tentang timur. Tapi selebihnya karena ini kajian postkolonial, maka sebentar, ini menarik enggak menurut kalian kajian begini ini? Oh, menarik, oke ya sudah. Nah, kalau enggak menarik kita ganti perdukunan saja ya kan. Atau ganti yang standar mak-mak lah ya kan. Maka zali kanan mengkono apa ngarane iku wau, ya wis turu kabeh ae, apa gitu saja ngajinya kan. Oke. Kalau Anda senang yang mak-mak, Fitri, minggu besok versi mama ya kan. Banyak kue-kue, makanan, enak ngaji mama. Oke, maka dimulailah penjajahan. Jadi begini,
Saya barat, saya maju, saya superior, kamu timur. Jadi kajian tentang timur tujuannya menundukkan, mensubordinasikan timur. Maka begitu buku ini terbit, seluruh sendi-sendi orientalisme terguncang, runtuhlah bangunan orientalisme, maka orang barat tidak lagi bangga menyebut dirinya orientalis. Christian Snoqualmie, salah satu ahli tentang Indonesia. Clifford Geertz, salah satu ahli tentang Indonesia, The Religion of Java, ya kan. Ini bangga menyebut dirinya orientalis. Saya orientalis. Begitu 1978 bukunya Edward Said terbit, kalau orang Madura nyebut Edward ya, Edward Said ya. Karena nggak bisa Edward. Bejedewe ya kan. Oke, Edward Said. Edward ya. Menurut begitu bukunya Edward Said ini terbit, orang malu menyebut dirinya orientalis, selalu menyebut dirinya saya ahli tentang timur. Saya sinolog, ahli tentang India, Cina. Saya indolog, ahli tentang India. Saya ahli tentang Islamic Studies, begitu. Sekarang ada Islamic Studies ya toh. Dulu namanya orientalis itu. Nah ini kerennya Edward Said. Edward Said orang Palestina, Kristen. Dan dia membela Palestina. Sama dengan Chomsky ya, orang Yahudi tapi paling anti Yahudi. Dia orang Amerika, di Philadelphia saya pernah berkunjung. Tapi dia paling anti Amerika. Tidak ada orang yang begitu itu ya. Ada yang. Oke. Karena itu kajian yang penyebab penjajahan yang pertama, pertanyaan balik lagi. Kalau kita pinter dijajah enggak? Jawab. Fit, jawab enggak? Dijajah enggak kita? Apa standar pinter waktu itu? Kita bukan bodoh loh ya. Kita punya bahasa nomor 1, lingua franca. Kita punya kitab suci, agama-agama. Kita punya kerajaan, banyak sekali. Kita punya kalender tahun caka. Kita punya aksara. Pallava, Devanagari, Pallawa, Devanagari, ada yang nyebut Pallava ya. Devanagari, kemudian kita punya bangunan-bangunan megah, punya mata uang. Kita sudah menjadi negara maju. Tapi kenapa kita dijajah? Kenapa? Nah ini dia. Nah kata Edward Said ini, jadi begini, penjajahan itu dimulai dengan penguasaan selat, penguasaan pelabuhan. Harus perdagangan itu yang dikuasai. Begini, Istanbul itu terbelah jadi 2 teman-teman. Saya juga pernah ke sana. Istanbul ini ada Istanbul Eropa, ada Istanbul Asia. Turki itu ya. Ada selat yang membelah Istanbul menjadi 2, selat itu bernama Selat Bosporus. Populer sekali nama ini. Ya toh, Selat Bosporus. Selat yang membelah Istanbul ya Eropa dan Asia. Oke. Ada perjanjian dulu yang melarang Istanbul ini atau Turki memungut biaya kepada kapal domestik atau kapal dagang. Maka setahun di Istanbul ini di Selat Bosporus tidak kurang dari 42.000 kapal lewat di situ. Kapal dagang ini. Tapi tidak dapat untung apa-apa. Beda dengan terusan Suez, terusan Panama. Berarti kan Istanbul rugi. Turki ini rugi, tidak seperti Selat Malaka. Teman-teman tahu Singapura ini maju enggak menurut kalian? Negara maju ya toh? Mereka punya apa? Minyak sawit. Enggak ada punya batu bara, nikel, enggak punya mereka. Yang mereka punya hanya pelabuhan itu saja. Jadi siapapun yang kuasai pelabuhan itu dia maju. Nah, ini juga diperkuat oleh bukunya Samuel P. Huntington, judulnya ada yang tahu, The Clash of Civilization. Samuel P. Huntington, 94 buku ini terbit. Samuel P. Huntington. The Clash of Civilization. Ini benturan budaya, benturan peradaban antara Barat dan Timur, sebenarnya antara Amerika dan Persia dan Iran waktu itu. Setelah Iran ini maju karena gara-gara apa? Gara-gara revolusi. Nah, kemarin kita ngomong revolusi juga. Oke, sudah ya. Baik, negara ini kan kita punya pelabuhan, punya segala prasyarat untuk jadi maju. Kenapa lemah? Nah, nanti Ahmed Teguru menjawab yang kedua. Karena para ulama, militer, pejabat di buku Kondong Gergaji yang saya tulis 2018 ada triple helix. Ada akademisi, birokrasi, akademisi termasuk salah satunya ulama ya toh. Di samping dosen, ilmuwan, intelektual dan lain-lain. Dosen yang asli kan, dosen yang busuk juga banyak, doktor yang bodoh juga banyak. Birokrat, kemudian akademisi, satu lagi apa? Selain aristokrat ya, selain aristokrat birokrat ada lagi apa? Dan pebisnis atau pengusaha. Ini mereka bersatu membangun satu rente, kata Ahmad Teguru ya. Praktis kita dikuasai oleh mereka semua. Jadi begini, Indonesia bisa enggak bikin kilang minyak? Jawab.
Bukan hanya bisa, sangat bisa. Tapi kenapa impor terus? Karena kalau impor bisa dikorupsi, bisa di-markup anggarannya, begitu. Nah, paham paham ya? Nah, oke. Kenapa banyak, kabupaten, kota, provinsi ini jalanan rusak, fasilitas umumnya buruk, rumah, sekolahnya buruk semua, jembatan tidak ada, kenapa? Padahal APBD ada, anggaran dari pusat APBN juga ada, besar ya kan? Bahkan kalau di Papua ada Otsus, otonomi khusus. Kenapa tidak dibangun-bangun? Karena uangnya dibiarkan mengendap di bank, bunganya diambil tiap bulan oleh pejabat. Nah itu dia. Mereka nggak mau kita maju. Apa problemnya ini? Tembok Cina kokoh nggak menurut kalian? Kokoh nggak? Kenapa bisa ditembus? Kenapa? Karena mental manusianya bisa disuap. Inilah mental manusia Indonesia ini. Kita bukan negara terbelakang, kita negara maju zamannya. Dari Kutai Martadipura, kemudian Tarumanegara di Jawa Barat ya, kemudian banyak lagi ya. Sriwijaya, Majapahit. Kenapa itu semua runtuh? Atau kata Ibnu Khaldun, kenapa mengalami disintegrasi? Kenapa? Karena orang sudah tidak, karena orang abad 13 kan abad disintegrasi ya kan. Karena para pejabat sudah mudah disuap, tidak punya integritas. Problemnya apa? Problemnya apa ini semua? Kata Sir Muhammad Iqbal di filsafat profetik yang pertama adalah jujur ya. Integritas. Problemnya adalah integritas. Tidak ada lagi integritas. Integritas di ilmu punya Indonesia, jawab. Tidak ada. Orang bikin skripsi jiplak, tesis jiplak, kuliahnya copy paste ya toh. Tidak ada integritas. Betul Bran? Hampir tidak ada integritas di ilmu loh. Ilmu yang seharusnya jujur loh kita, ya kan? Bisa, kalau enggak bisa, kalau enggak bisa ya belajar bareng begitu. Di ilmu saja kita tidak jujur. Integritas. Integritas di ilmu buruk, di ekonomi seluruhnya di segala sektor ini. Seperti kapan yang saya pernah cerita ya, di negara-negara berkembang korupsi itu di bawah meja. Jadi naruh uang itu loh. Ya, uang bawah meja maksudnya ditransfer atau apalah tuh, nyuruh kurir. Nah, kalau transfer mungkin bisa dilacak PPATK atau nyuruh kurir ya. Kalau di Afrika terang-terangan di atas meja ngasih uang itu sebab itu. Di Indonesia enggak, semeja-mejanya juga dikorupsi juga. Akhirnya enggak ada semua. Nah, itu dia. Berarti buruk semua ya, buruk semua. Yang nampak soleh apa, nanti begitu jadi pejabat enggak soleh lagi. Problem ini dimanfaatkan. Ini kan problem negara berkembang. Dimanfaatkan oleh Eropa, oleh penjajah, oleh VOC. Pak, jual dagang ke saya, Pak. Oh, enggak, saya jual misalnya orang Jawa, jual ke Bugis lebih mahal. Enggak, jual ke saya saja. Kalian tahu Maluku ini besar atau kecil menurut kalian? Enggak terlalu besar ya. Oke, Maluku ini katakanlah kecil ya. Oke, kemudian kalau Muna, Burhan besar atau kecil pulau itu? Kecil saja. Muna itu nilainya lebih mahal dari New York di zamannya. New York itu dulu namanya New Amsterdam. Kenapa lebih mahal? Rempah-rempahnya banyak, sumber daya alamnya banyak. Nah, itu dia. Sangat kaya loh ya negara kita ini. Oke. Kata PwC begini. Ini sedikit lagi baru ke Qur'annya nanti. Oke. Barang-barangmu jual ke saya. Saya jual ke suku lain, ke kerajaan misalnya Sulu di Filipina. Atau saya jual ke Cina. Ke Cina lebih mahal. Enggak. Jual ke saya memang lebih murah. Tapi kamu dapat komisi lebih banyak. Mikir-mikir enggak pejabatnya? Mikir-mikir itu. Iya toh, makanya kita ini berjuang dan pemikir. Kalau mau berjuang, mikir-mikir. Akhirnya enggak jadi berjuang. Nah, cara-cara seperti ini dilakukan di Eropa, dilakukan oleh orang-orang Eropa tadi. Nah, lalu ada politik pecah belah ini kan kita seolah-olah kita bangsa yang lugu. Ini kita bangsa pinter. Kalau bodoh mana bisa punya aksara, punya kalender, punya almanak ya penanggalan. Mana mungkin punya huruf sendiri, aksara sendiri, punya kerajaan, punya sistem ekonomi, mata uang. Kita ini negara hebat sejak dulu. Kenapa menjadi seperti ini? Karena ada integritas yang buruk. Belum selesai. Bahkan semua pejabat itu. Di ilmu saja loh kita tidak jujur, ya toh. Sekolah saja. Sekarang begini, skripsi, tesis, disertasi itu ada 12-an juta per tahun di Indonesia. Solusi enggak menurut Anda itu? Seharusnya di Indonesia ada 12 juta solusi. Betul nyatanya begitu, Bari? Tidak. Bisa diterapkan solusi skripsi, tesis? Enggak bisa. Karena itu hanya copy paste.
Metodologi pendidikan SMP paket C siapa? Romi. Nah, ya. Pakai bukan lagi di SMP-nya Fitri ya kan. Pakai C tapi sekarang C+ misalnya. Copy paste saja begitu. Tidak ada inisiasi baru, tidak ada temuan baru. Dan kampus itu sengaja memproduksi orang-orang bodoh asal mereka bayar. Menurut Anda universitas ini, Bahri, sekolahan ini, kampus itu lebih mirip pabrik, perusahaan, atau mirip lembaga pendidikan? Atau toko sebenarnya itu? Ya, toko saja. Oke, toko. Mereka berharap tadi atau keuntungan. Kalau setahun mahasiswanya 2.000, uang gedungnya 5 juta, berapa ya kan? Kepala PMB penerimaan mahasiswa baru bisa kawin lagi setiap bulan. Kawin terus ya kan. Apalagi berkumis macam Rohim. Gini tok ya kan. Nah, paham ya? Nah, integritas ini poin, maka sifat para nabi, para rasul adalah sidik, jujur, integritas. Ini dia. Kenapa sih Yunani runtuh? Nggak ada integritas. Seluruhnya begitu. Sambuan ya, paham ya? Oke. Tapi nanti ada orang-orang yang tidak puas dengan itu. Ya kan? Jadi kekejaman, menurut Anda VOC ini datang lalu menjajah nyuruh kita kerja rodi? Tidak, berdagang dulu. Kerjasama dengan siapa? Ya dengan tuan-tuan lokal, dengan cukong-cukong itu. Bupati, wali kota, dengan itu semua. Yang bisa disuap, yang tidak punya integritas. Nah, itu dia. Kau pikir yang semua yang kuliah di Harvard orang pinter? Tidak. 40%-nya orang kaya. Yang mau bayar, yang menjadi donatur di sana. Jadi sebenarnya kalian semua adalah donatur tetapnya para kampus ya. Kampus-kampus itu. Kalian donatur tetap yang nyumbang mereka ya dan lain-lain. Dengan iming-iming bertakwalah kepada Allah dan lain. Sudah masuk kuliah repot, angel, bayarnya mahal. Begitu lulus juga enggak pasti kerjanya apa. Itulah Konoha. Hidup sekali di Konoha pula. Nah, itu kata. Oke, sudah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada orang yang tidak puas. Yang mau membebaskan kaumnya dari fakku rokobah, membebaskan belenggu. Siapa itu? Nabi Musa membebaskan dari penjajahan Fir'aun. Kemudian Nabi Ibrahim dari Namrud. Ya semuanya. Makanya nanti ada ilmuwan yang tadi menyebut istilah Roshan Fikr ya. Orang itu bernama Ali Syariati. Semua nabi itu marsis. Karena membela kaum mustadafin, kaum tertindas, melawan mustakbirin, melawan korporasi, melawan borjuasi. Nah, itu dia. Mari kita mulai dari surat Taubah ayat 41 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wala infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Oke. Infiru, berangkatlah berjuang. Khifafan wa thiqalan, baik kau merasa ringan atau merasa berat. Ayo berangkat. Wajahidu, dan berjihadlah. Dengan tokoh dan masyakoh di kamus Quran, yufrad al-afadil Quran atau qadibul Quran, dengan seluruh sumber daya dan seluruh potensi yang kita miliki, totalitas, bi amwalikum wa anfusikum. Baik, jihad ini menurut kalian dengan apa pertama kali? Dengan harta dulu. Perang itu pakai harta, pakai modal, pakai kapital dulu, baru pakai jiwa. Sumber daya ya, betul ya. Kenapa di hampir segala peperangan Amerika ini menang? Kenapa? Ya kalahnya banyak lah, di Vietnam kalah ya. Padahal dikeroyok kan Vietnam itu sama sekutu dan lain-lain. Kenapa? Karena persenjataan mereka lengkap, logistiknya menang, logistiknya banyak. Semua makanan perang itu ada di sana. Fit apa Fit? Ngantuk jam segini agak aneh ya. Jadi lihat kaca, lihat apa, ngantuk lagi ya. Agak aneh juga ya jadi begini. Lihat kaca, ngantuk ya, menguap. Nah, lalu tertular ke temannya. Bagus Fit. Jadi semua ransu makanan perang itu ada semua di situ. Jadi logisnya betul lah kalau ada ujar-ujar, victory needs preparation, kejayaan. Victory itu kejayaan. Victory needs preparation, kejayaan butuh persiapan, kemenangan butuh persiapan. Nah, Indonesia Anda, ya Tam, nikah sepocari Gusti Allah, bismillah lu. Nikah modalnya bismillah ya kan. Yang dia mau mengarungi kehidupan rumah tangga ya Tam.
di mana di BI sana dan lain-lain. Itu modalnya bismillah tos. Mau cari Gusti Allah wis bismillah. Kayaknya terlantar keluarganya nanti. Oke. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik, menurutmu apa? In kuntum ta'lamun ini apa? In kuntum. Ini apa? Ustaz salah huruf apa in ini? In kuntum ta'lamun. Apa? Dibalik in kuntum ta'lamun zalika khair. Boleh dibalik bahasanya in kuntum ta'lamun zalika khair begitu. Berarti in huruf berarti syarat. Ini kan conditional sentences. Syaratnya perjuangan itu butuh pengetahuan. Nggak bisa kita berjuang tanpa ilmu itu. Kalau sudah siap punya pengetahuan, punya harta, punya anfus, punya tekad, boleh dibaca anfas ini di qiraah yang lain anfas. Anfas itu maknanya yang terbaik. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfasikum, qiraahnya Imam Muwardi ya. Telah datang rasul dari golongan yang terbaik. Kalau min anfusikum dari golonganmu, dirimu. Tapi min anfas yang terbaik. Nah, harus ada orang terbaik dari segala penjuru, dari segala golongan itu, baru nanti berjihad dengan tokoh dan masyakoh. Dan jihad dengan harta dan nyawa ini diulang 7 kali, paling banyak 6 kali di surat Taubah. Berjihad dengan jiwa dan harta. Jihad ini di Quran jihad dalam 41 kali. Maknanya tokoh dan masyakoh. Tokoh itu sumber daya, masyakoh itu berat. Nah, oke, itu dia ya. Oke, sudah. Jadi pantang menyerah, kemudian jangan takut berjuang ini, jangan takut. Pesannya ada di Taubah 41. Kemudian kita bergeser ke Al-Maidah ayat 2 sekarang. Jihad itu juga prasyaratnya membutuhkan kerjasama tim, tidak bisa sendirian. Tidak ada Superman. Yang ada super tim, ada tim yang baik. Nah, ada Superman itu. Dulu ada ya, ada tukang pakai helm ya div, lalu kena sambar petir ya kan. Betul nggak Bahri yang di zaman peradaban jahiliyah yang masih gondrong-gondrong itu loh di sini ya. Nah, nanti kalian gondrong lagi nggak apa-apa. Tapi kumisnya saja yang gondrong nanti. Jadi filsuf itu identik gondrong. Karena putus asa atau capek, galau mempelajari filsafat, rambut dicat habis itu ya kan. Tapi enggak apa-apa juga. Biasanya filsuf itu kalau enggak kepalanya yang gondrong kumisnya. Macam Nietzsche kemarin ya. Nietzsche ya. Ya kan segini kumisnya itu. Itu kalau makan mie disingkap dulu pakai sisir atau him. Lalu masukkan mie-nya dari bawah. Kalau enggak biasanya macam Rohim. Ketiaknya yang gondrong. Nah. Mungkin memanjang sampai sini keluar kan. Bismillahirrahmanirrahim, ini prasyaratnya ada super tim, ada kerjasama tim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Bisakah kita menegakkan sya'airallah, panji-panjinya Allah? Apa panji Allah di Indonesia? Jawab. Merah putih, UUD 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu sya'airallah. Itu sya'air ya. Panji-panjinya Allah ini Maidah ya, surat hidangan dari langit ya. Disebut disebut juga surat Al-Uqud. Surat perjanjian. Orang bisa berbeda agama. Makanya perjuangan ini ada di surat Maidah salah satunya. Kenapa? Maidah ini maknanya kan hidangan dari langit. Tapi nama lain surat Maidah adalah Al-Uqud. Orang itu bisa berbeda bangsa, agama, suku, bahasa, tapi satu dalam tekadnya, dalam perjanjian, dalam akad, dalam MOU ya. Oke, kita sekarang geser ke Baqarah ya, 154. Mari kita geser ke Baqarah. Ini poin-poinnya saja. Ke Baqarah 154. Kalau berjuang nanti mati ya toh. Tapi kalian jangan takut mati. Kalian jangan takut mati. Di Baqarah 154 ini. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita baca. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ini persis pandangan Lauzu atau guru Lauzi ya. Tulisannya Lauzu, cara bacanya Lauzi. Oke, kata Lauzu ini begini, orang itu tidak mati. Manusia tidak mati. Leluhur kita, guru kita, orang tua Nabi Muhammad tidak mati, tidak wafat. Mungkin jasadnya, fisiknya berkalang tanah, tapi nilai-nilainya, ajarannya, semangatnya, dia masih terus menyemangati, menggairahi hidup kita hari ini. Betul ya? Orang ini tidak mati sebenarnya. Hanya energinya berubah bentuk.
Dari siapa? Misalnya para pejuang ya, Nabi Musa membela bangsanya dari Firaun dan lain-lain. Bung Hatta tidak mati, kalau Soekarno mati. Bung Hatta tidak mati. Ajaran-ajarannya masih hidup. Kalau peninggalan Bung Karno yang hidup apa? Cerita istrinya banyak saja toh, ya kan? Cerita bahwa beliau mandor Romusa. Nah, itu dia. Betul Burhan. Was that right Burhan? Ya. Ya, ada sih cerita yang lain yang mengagumi beliau, pengikutnya misalnya. Termul-termulnya lah itu ya. Nah, ada. Tapi Bung Hatta, Syahrir, Ki Agus Salim ya, itu banyak itu orang Minang semua. Sampai ada ujar-ujar kata Bung Karno dulu begini. Belajarlah atau berpikirlah seperti orang Minang. Orang Minang ini pinter-pinter. Ya meskipun karyanya jiplak-jiplak lah seperti Buya Hamka kan banyak menjiplak itu. Tenggelamnya kapal Van der Wijk itu apa cinta di bawah Ka'bah ya. Kemudian kalau Romi cinta di bawah pohon pisang atau cinta tepi kubur kan dekat kuburan kan pesantren kita kan. Nah, ya meskipun itu jiplak tapi kan mendingan lah itu. Ya masih bisa ngarang lah dan lain-lain. Pokoknya penulis roman terbaik dari Bukit Tinggi. Ada orang hebat sekali di sana ini. Tan Malaka, Syahrir, kemudian Bung Hatta ya, orang-orang pintar semua dari sana. Oke. Terus katanya Romi, kalau dari Pontianak ada enggak Pak? Ada enggak Rom? Ya kalau enggak ada harus Romi nanti. Oh enggak amin ya men Rom? Nah oke. Yang penting baca burdah jangan salah-salah ya baca burdah baca yang betul bacanya baca nadoman itu loh ya kan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kau kira orang yang terbunuh di jalan Tuhan itu mati, justru mereka hidup. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Wali Songo mati atau hidup? Mati ya fisik ya oke ya karena setiap yang bernyawa za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Oke, mati semua. Wafat semua mereka. Tapi ajarannya masih hidup. Bahkan mereka masih ihya ini revival. Bahkan mereka masih menghidupi ekonomi kita hari ini. Di tempat orang meninggal itu, misalnya makam-makamnya Wali Songo ya, ada orang jualan, ada orang berkunjung ya. Gus Dur ini bukan wali. Sejak kapan Gus Dur wali? Sejak dikukuhkan sebagai wali ke-10 oleh supir travel. Nah itu dia. Jadi supir travel tahu, kan Wali Songo di Jawa ya toh, ada wali ke-10 Gus Dur itu. Jadi pengangkatan, konsiderasi atau pengangkatan pelantikan Gus Dur ini menjadi wali dari siapa? Dari siapa? Dari supir travel. Nah itu dia. Sudah ya, supir travel lah orang yang tahu bahwa Gus Dur itu wali. Di tempat Wali Songo ini ada orang jualan ya, souvenir, pakaian, tasbih, sebagian mungkin jualan jimat ya kan. Entah di makam Sunan siapa ada orang nampak yang macam bikin showroom jimat macam Rohim mukanya itu kan ada. Rohim ini kan ternyata bukan. Kan Rohim. Tapi belum waktu itu Rohim belum mondok di sini ya, masih jahiliyah lah. Oke. Orang yang meninggal Wali Songo rata-rata meninggal 400 sampai 500 tahun yang lalu. Rata-rata meninggal 500 atau 550 tahun yang lalu. Dalam buku Atlas Wali Songonya siapa? Kiai Agus Nyoto ya. Orang yang meninggal 500 tahun yang lalu masih membantu perekonomian Indonesia hari ini. Jadi orang mati saja hanya modal batu nisan ngasih makan sama yang hidup, bisa kah? Ini namanya barakah ini. Kalau percaya itu. Jadi kalau enggak percaya enggak apa-apa ya. Makanya banyak oknum-oknum Ba'alawi, oknum Habib bisnis makam. Makam siapa diba'alawikan ya kan. Bawahnya ada kota amal dan lain-lain. Nah untuk pesugihan lewat makam. Istilah kerennya wisata religi. Saya bukan wisata religi, pesugihan. Pesugihan pakai batu nisan. Nah, betul Bari ya. Nah itu pesugihan. Baik, kemudian mari kita bergeser ke Baqarah 216. Baqarah 216 ya. Sedikit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Wajib bagimu perang meskipun kalian tidak suka perang. Ini konteksnya dua teman-teman. Jadi sebab nuzulnya begini. Ini kan turun di Madinah ayat ini. Ketika masyarakat Madinah ini kan masyarakat metropolis.
Kalau di Eropa, di mana, di Mekah masyarakatnya homogen. Oke banyak suku, tapi masyarakatnya tribalistik, kesukuan. Hanya membangga-banggakan suku. Makanya hampir semua puisi yang menang di Pasar Ungkas dan digantung di Asyi'ul Mu'allaqat ya. Di mana di tembok-tembok Ka'bah itu seluruhnya bernuansa al-hamasah, kewiraan, keberanian, an-nasyad. Bertemakan itu saja. Karena masih sibuk perang. Kenapa kita sebut homogen? Karena pedagang saja. Di Madinah tidak, sudah heterogen. Banyak agama, banyak suku, etnik, bangsa, bahasa, latar belakang pendidikan juga berbeda-beda. Kenapa? Karena di Madinah ini bahkan ada Yahudi juga. Bani Qainuqa, Bani Nazir, Bani Quraidah, pelarian dari Mesir, dipimpin Nabi Musa waktu itu 70.000 orang menyeberang Laut Merah, Red Sea. Ya. 3 golongan ini, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nazir ada di Mesir, ada di Madinah. Sebagian keturunan mereka. Bahkan mereka punya benteng, namanya benteng Khoibar, yang nanti ada di perang Khoibar, Sayyidina Ali itu yang menaklukkan benteng itu. Maka julukan Sayyidina Ali salah satunya adalah Fatihu Khoibar. Oke. Nah, kan masyarakat sudah dididik oleh Nabi ini, ada yang petani, banyak pekebun juga, bukan hanya pedagang. Berarti kan masyarakatnya heterogen. Heterogen apa maknanya, Fit? Oke. Kalau homogen apa? Homo itu satu. Kalau hetero banyak. Kalau homogen hanya satu latar belakang. Di Mekah, di Madinah heterogen, banyak etnik, banyak suku, bangsa, bahasa. Nah, itu dia. Pedagang dan lain-lain. Masyarakat yang tadinya senang perang begitu ditarbiyah, dididik oleh Nabi menjadi apa, Fitri? Oke ya. Agak aneh ya. Cun menjadi apa, Cun? Menjadi tidak senang perang. Santai Fit, ada takos berikutnya ternyata. Ucun ini. Kalian kalau ngobrol sama Fitri gimana? Tapi ditepuk-tepuk terus kah? Fit, harus dipukul-pukul terus kan? Kalau enggak dia ngantuk. Tinggal ngantuk lagi, tidur ya kan. Ada bantal penyangga leher enggak, Fit? Kalau duduk sebentar lalu tidur ya. Oke, itu dia ya. Sampai nanti tiba masanya perang Badar, perang Uhud, perang Khoibar, kemudian Khandaq ya, perang Ahzab ya. Kemudian Hunain dan lain-lain, wa yauma Hunain idza ajabatkum kasratukum ya, dan seterusnya. Itu semua wajib berperang atau melawan kalau kita diperangi. Maka ayat ini nuansanya adalah orang di Madinah ini sudah hidup damai, tapi ketika datang ancaman wajib berperang. Kalau sekarang ya perang ekonomi, politik, budaya, IT dan lain-lain. Oke. Tentara Indonesia bagus loh ya. TNI kita berbakat loh dalam menembak, berenang, denjaka, itu pinter-pinter latihan fisik. Tapi persenjataannya lemot. Miras, kapal perang Miras, Mirage tulisannya. Sorry, miris saja ya. Miras kan nanti Anda salah dengar. Oke, minuman keras ya. Minuman keras tahu? Tahu apa? Rom, minuman keras apa, Rom? Apa? Es batu. Es batu yang betul. Es batu itu minuman keras. Ya kan? Oke. Ada lagunya kan? Jadi ada lagunya ketika orang jualan takjil itu loh. Jualan es batu atau apa. Ada lagunya kan, Brewok yang nyanyi itu. Minuman keras, miras. Sebelahnya es batu ternyata kan. Oke, di momen seperti itu wajib berperang. Hanya perlu dicatat, perangnya Nabi ini bukan tolabi tapi difa'i, defensif, bukan ofensif. Jadi apa? Dan Nabi menolak berperang di tengah kota. Perangnya praktis di lembah. Bukan di tengah kota, di lembah namanya Badar, di bukit namanya Uhud, di benteng namanya Khoibar, di parit namanya Khandaq atau perang Ahzab ya. Tidak ada perang di tengah kota. Penyandang disabilitas atau kaum difabel dilarang berperang. Lalu ada satu orang pengecualian namanya Amr bin Jamuh. Nabi, saya mau ikut perang. Lalu larangan itu menjadi boleh. Jadi oke, khusus untuk kamu saja. Makanya di Quran itu ada boleh loh orang sakit, orang maaf tunanetra boleh enggak ikut perang di surat Fatah itu. Laisa 'alal a'ma harajun wa 'alal a'raj harajun wa 'alal maridi haraj. Boleh orang sakit, tunanetra, tunadaksa boleh enggak ikut perang. Nah, itu dia. Oke, berikutnya
Perang ini harus ada hubungan bilateral dan multilateral. Kita harus bekerja sama. Misalnya kita memerangi penyalahgunaan wewenang, pembodohan, pemiskinan sistematis kita tidak bisa sendirian, butuh kerjasama. Di Quran di surat Mumtahanah ayat 8. Nah, ayatnya la yanhaqullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Mumtahanah ini surat favoritnya Tama, yakni perempuan yang diuji. Nah, itu dia Tam. Nah, langsung dicari sama Tama kan. Oke. Surat Mumtahanah ayat 8. Betul kah? Betul. La yanhaqullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin ya. Innama yanhaqullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallauhum wa may tawallahum wa ulaika humuz zalimun. Oke. Allah tidak melarang kalian untuk antabarru, berbuat bir, atau situ dan bersikap moderat. Berarti bikin kerjasama bilateral 2 negara, multilateral banyak negara. Selama mereka alladzina yuqatilukum fid din tidak mencederaimu sebagai umat beragama, walam yukhrijukum min diyarikum dan tidak mencederaimu sebagai umat berbangsa bernegara, boleh bekerja sama. Oke. Ya, tapi juga jangan perang semua ya. Ada yang ngaji. Wala nafram kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan perang semua, harus ada yang ngaji. Harus ada yang berjuang ya. Liyatafaqahu fid din, mempelajari, memperdalam ilmu agama, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim dan memberi peringatan kepada kaumnya setelah mereka pulang. Jadi, baik belajar maupun inzar, tafaqquh fid din, apakah inzar memberi peringatan, seluruhnya pakai fi'il mudhari'. Paham enggak maknanya, Pak? Jadi belajar itu jangan pakai fi'il madhi. Fi'il mudhari' itu hal dan mustaqbal, progresif dan future. Belajar itu harus update dengan pengetahuan yang ada saat ini untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Jangan belajar pakai cara kuno. Kitabnya boleh kuno, ini kan Quran ini udah lama ini. Ya toh? Ini turun ke Nabi sejam 14 abad yang lalu. Artinya apa? Yang kita pelajari mungkin kitab-kitab kuno apa di pesantren, tapi dengan pendekatan-pendekatan baru itu dia. Mungkin itu saja, kalau ada pertanyaan kita silahkan. Masih ada waktu kira-kira 15 menit, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalian dapat enggak poin-poinnya tadi itu? Jadi poinnya adalah victory. Kita kejayaan, kemenangan itu poinnya ya kan? Poinnya tadi itu loh. Ada 6 atau 7 poin dalam catatan saya ya. Ya jangan takut berjuang, pantang menyerah. Harus ada tim, bukan Superman tapi super team ya kan? Kemudian juga jangan takut mati. Jadi tidak mati pahlawan itu. Tapi nanti kita menginspirasi kehidupan berikutnya. Kemudian apa tadi? Ada kerjasama ya, ada hubungan bilateral multilateral. Bahkan nanti kita memprioritaskan kepentingan orang banyak. Seperti tergambar di surat Hasr ayat 9. Belum saya bacakan tadi. Jadi kita lebih memprioritaskan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi. Bentar ya, sambil saya buka ya. Ada pertanyaan ya? Ada ya? Tapi ini sinyal buruk di saya. Atau kalian kirimkan saja ke saya.
Nah, itu dia buat teman-teman ya, sambil lalu kita menunggu kiriman pertanyaannya. Maksudnya salinannya ya, karena di saya tidak baik sinyal jaringannya ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, membaca Quran seperti ini ya, kita menggunakan teori abstraksinya Aristoteles sebenarnya. Jadi ayat-ayat itu dicari poinnya, intinya, lalu dijahit pelan-pelanan dia. Dicari hubungan ayat demi ayat. Dari mana Pak kita tahu? Ada alat bantu, namanya buku Nazmud Duror fi Tanasubi Ayati was Suwar. Bukunya Imam Al-Biqai, kitab itu, kitab tafsir itu. Jadi mencari korelasi ayat dengan ayat, ayat dengan surat. Pakai buku itu. Kalau Anda bisa, tadi kan sudah membuat abstraksinya, ya kan? Abstrak tahu enggak? Biasanya kalau bikin skripsi ada abstraknya, betul tahu ya? A, B, C, D, nah itu dia. Mungkin kalian baru sadar, abstraksi itu pemikiran Aristoteles. Kalau kalian masih pakai itu sebenarnya pikiran 2300 tahun yang lalu. Tak lama sekali, 2 milenium lebih. Sudah, setelah itu nanti mencari hubungan munasabah ayat dengan ayat, ayat dengan surat. Nah, itu dia. Sudah, baru nanti ada teknik yang berikutnya yang tahlil, kita analisis itu. Lalu nanti ketemu kesimpulan-kesimpulannya. Nah, dan ini pakai metode mantik ini, teknik inferensi dasar, istiqro dasar ini. Istiqro istintaj sangat dasar di mantik ini. Tapi mungkin kita jarang menggunakannya. Nah, makanya di sini mantik itu wajib di pesantren kita ini. Jadi mungkin ada yang menanyakan metodenya ya. Mungkin karena cuaca mendung ya. Masya Allah agak. Oke, kita akan jawab beberapa pertanyaan. Salah satunya dari di Facebook ini ya. Bismillahirrahmanirrahim Pak, mau tanya, kalau para pemimpin mengecewakan, para pemangku kebijakan tak ada yang bisa dipercaya, dan ulama su menyesatkan, umat ini berharap ke siapa? Tidak ada, bunuh diri massal saja. Baik, masih ada harapan itu, masih ada. Masih ada harapan, bukan partai PAN loh ya. Karena ada orang itu sumbangan untuk Palestina, ternyata masih ada harapan. Logo partai di belakangnya, bukan itu. Jadi gini teman-teman. Pemimpin di Indonesia mengecewakan, lintas sektoral, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, rata-rata maling semua. Kemudian para pemimpin kebijakan tidak ada yang bisa dipercaya. Baik, kemudian ulama su banyak menyesatkan ya. Ya pseudo ya, ustadz-ustadz, gus-gus yang sekarang viral itu loh. Ya. Nah, umat ini berharap kepada siapa? Oke. Nah, Quran mengingatkan la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa kepada rahmatnya Allah. Saya optimis, Pak. Kalau saya tetap optimis menghadapi Indonesia ini, optimis Indonesia tidak akan maju. Nah, optimis ya. Bukan begitu. Kalau semua tidak ada yang bisa diharapkan, tidak mengecewakan, semuanya kacau semua, hanya ada satu, kita bisa berharap ke diri kita sendiri. Oke, lakukan semua perbaikan dari kita, mulai dari diri kita sendiri. Oke. Berikutnya dari pertanyaan dari Saiful ya. Assalamualaikum, kalau Al-Quran dianggap cukup untuk pedoman hidup dan petunjuk, mengapa kita harus belajar ilmu-ilmu lain? Nah, ini bagus ya. Ini kan Quran sudah cukup sebagai pedoman hidup. Kenapa kita harus belajar ilmu-ilmu yang lain? Sebenarnya kita belajar Quran juga. Fikih itu Quran. Hadis, tafsir, teknologi itu Quran. Jadi begini teman-teman. Ayatnya Allah ini ada dua, ayat qauliyah, ayat kauniyah. Kalau yang qauliyah ini selesai nih, 30 juz ini. Terakhir, ayat turun terakhir Maidah ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, Maidah ayat 3 kalau tidak salah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Kemudian aku genapi nikmatku kepadamu. Aku ridho Islam menjadi agamamu. Selesai. Kira-kira 3 bulan kemudian Nabi meninggal. Ada
Wakilah itu setelah Haji Wada kok itu. Jadi haji ya bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 3 bulan kemudian Nabi sudah meninggal ini. Jadi kalau kita belajar fikih, pertanyaannya sekarang begini, kita paham Quran enggak? Jawab. Kita enggak paham Quran. Kalau begitu belajar ilmu-ilmu yang menunjang memahami Quran. Nah, banyak juga yang mencemooh, pesantren itu apa sih? Kok ini pelajari kitab 400 tahun, 500 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Sudah enggak belajar filsafat. Kalau di sini pesantren filsafat, yang dipelajari buku 2500 tahun yang lalu ada. Kuno-kuno semua bukunya. Nah, padahal semua ulama ini adalah, jadi setiap buku yang ditulis oleh para ulama untuk menjawab tantangan di zamannya dan merespon tantangan di masa yang akan datang. Misalnya Ihya. Di Ihya juz 1 saja sudah bicara ilmu. Kemarin di kelas filsafatnya siapa? Anggun ya. Metodologi belajar saya sudah katakan itu. Imam Ghazali di Ihya mengatakan ilmu itu dua. Al-ilmu ilman mahmudun wa mazmum, terpuji tercela. Al-mahmudun nau'an, yang terpuji ada dua. Fardu ainin, fardu kifayah. Ada yang kewajiban personal, ada yang kewajiban kolektif. Yang kewajiban kolektif dua, ada yang bidoruri, ada yang bitarohi. Emergensi sekarang wajib kita kuasai, ada yang boleh kapan-kapan. Yang sekarang harus kita kuasai adalah ilmu tib, ilmu hisab, ilmu kedokteran dan ilmu IT. Bukan ilmu hitung itu, hisab itu. Karena bahasa Inggrisnya menghitung itu compute. Alat hitungnya computer. Nah, itu dia. Nggak apa-apa baca kitab kuno, tapi terjemahannya baru, pendekatannya baru. Begitu. Dan yang amma bitarohi yang boleh kapan-kapan, teknik sipil, arsitektur, ilmu menjahit, riyatoh, najaroh, dan lain-lainnya. Jadi karena kita tidak paham untuk penanya tadi, Mas Saiful, untuk tidak, saya tidak tahu Mas atau Mbak ini ya, pokoknya ada pertanyaan. Kalau kita tidak paham Quran, berarti ya pelajarilah ilmu-ilmu penunjang untuk memahami Quran. Lali jiwa, ini orang yang lupa dirinya sendiri ya, Masya Allah ya. Apa betul di pesantren Bapak mengajarkan dan mewajibkan filsafat? Syarat pendaftarannya apa? Otaknya dipakai, otaknya dibawa. Ya betul, di sini filsafat itu wajib. Jadi begini teman-teman. Kemarin kita bicara tentang revolusi Kopernikan. Ya kan? Kata Kopernikus, sebelum ada Kopernikus, Nikolaus Kopernikus, orang beranggapan bumi pusat tata surya. Jadi the earth is the center of the universe. So all planet around the earth involve around earth. Semua berputar mengelilingi bumi. Tapi ini dibantah. Berdasarkan penelitian, an astronomer, a Polish itu orang Polandia. Orang Polandia ya, namanya Nikolaus Kopernikus. Dibantah pertama kali, kenapa? Ya beliau takut nanti. Bahkan dikasih ancaman mati, dan bukan orang lain yang mengancam. Bukan saudara tetangga, organisasi terbesar waktu itu yakni gereja. Nah itu dia. Makanya nanti bukunya terbit 2 tahun sebelum beliau meninggal. Nanti Kopernikus menyatakan, oh tidak, matahari pusat tata surya, bukan bumi. Nah makanya diubah. Dulu dalam agama-agama orang beranggapan, ini agama banyak ini, dikelilingi banyak Tuhan. Yang betul tidak, satu Tuhan dikelilingi banyak agama. Begitu. Berarti heliocentric in spiritualism. Ini disebut pluralisme oleh John Hick, kata John Hick. Ini juga pendapat Hazrat Inayat Khan, ad-din wahid wa syari'atu mukhtalifah. Many nation, many race, many religion, but one God. Banyak ras, banyak etnik, suku, bangsa, tapi Tuhan hanya satu. Nah, jadi itu karena kita tidak paham Quran, pelajari ilmu-ilmu yang menunjang memahami Quran. Jadi di sekolah kita, di pesantren kita memang wajib belajar filsafat. Ini bedanya pesantren yang geosentris ya kan, hanya belajar fikih, tafsir, hadis gitu. Padahal tampang-tampang santrinya tidak ada yang ahli hadis, ahli hadas semua ya kan. Him, tidak usah lihat ke saya, Him. Tidak enak lihatnya kan. Oke. Nah, tapi di sini juga diajarkan bukan hanya ilmu-ilmu mankulat, tapi ilmu ma'kulat, ilmu-ilmu rasional. Nah, oke, dari Abdur. Assalamualaikum Pak, apakah adakah ayat atau panduan untuk memperbaiki republik ini? Ya, karena Tuhan kasihan pasti ada lah ya. Ada banyak sekali ayat untuk panduan atau untuk. Jadi kalau memperbaiki diri atau bangsa atau negara, mulai dari diri sendiri. Ini Maulana Rumi. Ketika saya baru pinter, kata Maulana Rumi, saya baru alim dulu. Saya ingin memperbaiki negara. Gagal. Lalu saya mau perbaiki provinsi saya, negara bagian. Gagal juga. Lalu saya mau perbaiki keluarga, masyarakat desa saya. Gagal. Lalu saya ingin perbaiki, saya perkecil, kata Rumi itu. Saya ingin memperbaiki keluarga, gagal lagi. Udah karena gagal, akhirnya beliau mengganti standarnya diperkecil.
mulai sekarang please light on the lamp. Mulai sekarang saya akan memperbaiki diri saya sendiri dulu. Nah, jadi perbaikan dimulai dari diri sendiri, bin nafas, dimulai dari sekarang, dimulai dari yang kecil-kecil ya. Entah di surat Al-Hajj ayat 26 saya lupa ya, ada ayat Alam tara ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufran wa halu qaumahum daral bawar jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Mengapa tidak kau teliti riset oknum-oknum yang memanipulasi? Jadi orang-orang yang mau merusak Indonesia itu teman-teman sekalian, 3. Alam tara ilal ladzina baddalu nikmatallah. Mengapa tidak kau riset, teliti, observasi mereka yang mau baddalu, memanipulasi nikmat Allah di Indonesia? Ada 3. 1 sumber daya alam, natural resources. 2 sumber daya manusia, yang dirusak itu loh ya, manusianya. Dengan brain rot, dengan TikTok dan lain-lain. Baru yang baru yang ketiga adalah Pancasilanya, sumber daya ideologi. Jadi orang yang merusak Indonesia 3 ini ya, alamnya, manusianya, Pancasilanya. Kalau Pancasila rusak, maka Pancasila dibentur-benturkan dengan isu apapun. Mana lebih baik Pak, Pancasila atau Quran? Pertanyaan bodoh. Pancasila tidak bermaksud mengganti Quran. Pancasila ya Pancasila, panduan kita bernegara. Quran bagi umat Islam panduan dia beragama. Pancasila adalah kata Jean-Jacques Rousseau, filsuf Prancis ya, adalah la religion civile, agama madani. Bukan agama, tapi menyatukan semua agama. Kemudian dari namanya ya, garis tepi. Shin garis tepi. Oh, Shin garis tepi ya. Oke. Oh, tanggapan Bapak tentang Gus Viral dan Habib Dawir yang tarifnya puluhan hingga ratusan juta. Ya enggak usah diikuti ya. Ini sedih teman-teman. Bukan kata orang. Saya sendiri pernah menjadi ketua panitia pengajian terbesar di kabupaten, di Kepanjen. Kepanjen ini kan ibu kota kabupaten ya toh. Saya kira teman-teman tahu lah ya, di masjid, pokoknya ada masjid terbesar di Kepanjen. Saya pernah jadi ketua panitianya dan mengundang penyanyi terkenal yang pakai serban, sebut saja Habib. Nah, tarifnya 120 juta. Saya yang, karena saya ketua panitianya, saya tahu. Jadi ditransfer 60 juta di awal. Ya saya kan. Lalu ada desah-desus sesama. Nah, kemudian ketika saya ke salah satu pondok di Jawa Tengah juga sama, ternyata tarifnya segitu. Lalu saya bilang, setenimbang ngono ngurundang Dewa 19 saya Semarang sak joget ya kan. Undang Dewi Persik aja kenapa sih, kan joget sekalian enak ya toh, nggak nanggung lah itu. Nah, tapi kan ungkapan para pendosa ya kan, santai. Ya nggak usah diikuti itu orang-orang bodoh ya kan. Nah ini mungkin dugaan saya, ini Gus yang viral ini Gus siapa yang dimaksud? Gus Ikdam kah? Lalu nyebut nama, ya pokoknya Gus viral ya kan. Jadi begini teman-teman, bukan, belum tentu ya. Jadi kalau undang mereka, misalnya undang pengajian ke Hong Kong, itu undangannya 4 itu. 1 untuk beliau, 1 untuk istrinya, entah istrinya atau istri mudanya. Yang kedua untuk agennya, manajernya, 1 tukang make upnya. Jadi ada 4. Dan kelas bisnis semua. Setengahnya ditransfer di awal. Jadi begitu. Sudah bisnis semuanya itu. Alladzina yashtaruna bitsamanin qalil, yang memperjualbelikan Tuhan dengan harga yang murah ya. Ya, wallahu a'lam ya, kita hidup di zaman itu. Entertain. Nah, silakan nanti teman-teman membaca buku Kondom Gergaji kalau enggak salah ya. Saya sudah tulis itu ya. Atau di Peradaban Sarung, saya juga lupa. Ya, enggak usah diikuti. Pak, Assalamualaikum Pak. Pesantren dan kampus Bapak kan dekat sama Mama Gufron. Tanggapan dan respon untuk Mama Gufron serta Gus Habib sejenis yang sering meresahkan. Iya ya, ada penelitian saya kira serius ya. Orang ilmuwan Inggris dan Polandia meneliti bahasa semut digorong-gorong di Indonesia ya. Ternyata begitu ditransmisikan ke sound system itu berhan suaranya makoli gitu dok. Nah, sedih ya, tapi ada pengikutnya ya toh. Mama Gufron kan ada pengikutnya. Oke ya, jadi kalau Mama Gufron, tanggapan saya juga kepada Habib-Habib yang meresahkan. Ini kan oknum ya. Habib yang pintar ada loh ya, Habib Quraisyihab ada, yang alim, yang rendah hati. Pokoknya Habib itu yang alim biasanya pakai batik dan pakai kopiah hitam. Macam saya, ya toh. Tapi kalau yang lilit-lilit serban kayak apa, iklan Sarimi ya, cover Sarimi kayak Iblis Piccolo ya, biasanya bodoh ya, yang jualan nasab tok ya. Tapi wallahu a'lam ya. Jadi tanggapan saya bagaimana? Ya belajarlah, ayo belajar dulu sebelum pegang mikrofon,
Sebelum berdakwah belajar dulu, ngaji dulu. Makanya saya jarang terima undangan. Kalau Ramadan penuh saya tidak terima, memang saya ingin ngaji saja. Nah, tapi kadang meresahkan juga ya kalau lihat-lihat mereka yang bodoh tapi ya begitu-begitu ya. Oke, tanggapan kita seharusnya mereka belajar dulu. Kepada pemerintah harus ada. Kita terlambat. Di Malaysia kalau tidak salah 2004 atau 2005 sudah ada sertifikasi ulama. Mau ceramah itu ada sertifikasinya. Kalau Anda tidak punya itu, tidak punya SIM-nya lah ya, tidak punya license itu, tidak punya suratnya itu ya, Anda tidak bisa ceramah. Radikalisme ada. Ya seperti Ustadz siapa lah ya. UAS, ada yang nanya ke saya, Pak tahu UAS enggak? Enggak tahu, di sini masih UTS, kata saya. Belum tahu ya. Yang menghina-hina agama lain. Banyak ya ustadz-ustadz yang indah agama itu loh. Mencaci maki agama lama, cari makan di agama baru. Ya gitu-gitu saja. Nah, musikal sama ini juga. Kalau Islam yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu dari musikal. Sama ini juga. Kalau Islam yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu sudah sempurna, mengapain? Harus nambahin tahlil. Seremoni berbau hurufat dan maulid Nabi. Nah, ini kita sering ya. Saya tidak terlalu sering loh maulid Nabi itu. Setahun sekali aja. Sebab ada orang yang maulid Nabi 40 malam. Keluyuran. Sambil baca maulid ya. Entah baca apa, pokoknya baca apalah. Entah Sintu Duror, entah apa, pokoknya bacain. Kok kuat 40 malam dulu kata saya. Dan semalam saja atau sebentar saja. Karena maulid ini kan maknanya apa? Peristiwanya, momentumnya. Nah, karena kalau Islam ini sudah sempurna, yang dimaksud saya kira ayat yang tadi kita baca ketika ngaji itu al-yauma akmaltu lakum dinakum al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini, nanti periksa ya surat Maidah kalau tidak salah ayat 3, telah aku sempurnakan agamamu wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku genapi nikmatku kepadamu wa raditu lakum al-Islam dinan. Ya betul ya, Maidah ayat 3 deh ya. Nanti cari lagi teman-teman. Kalau tidak salah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Terus gimana ayat berikutnya? Famanittur fi mahmasatin ghairu mutajanifil liism. Kemudian terus Anallahu rahim. Ya betul ya? Betul. Itu dia. Betul ya, Maidah ayat 5, ayat 3. Oke, kalau Islam sudah sempurna, kenapa NU nambahin tahlil? NU udah nambah-nambah sebenarnya. Jadi begini teman-teman. Bagaimana caranya supaya Fitri senang baca Quran misalnya? Karena Fitri sudah buruk konsentrasi. Oke, gimana caranya supaya orang awam senang baca Quran? Kalau kita santri bisa baca 30 juz. Besok kita khataman ya, atau di kampung. Senang enggak? Senang kan, ada berkatnya kan, ada makan main. Oke. Dan rokoknya juga ya, sudah. Oke. Itu teman-teman namanya institusionalisasi Quran. Institusionalisasi. Ini istilah Gus Dur sebenarnya ya. Atau pelembagaan Quran. Orang ini supaya senang baca Quran dibuatkan pesantren, ada TPQ, madrasah diniyah, musola, masjid, atau ada pondok tahfidz lah, apalah terserah namanya ya kan. Nah, itu untuk orang senang baca Quran 30 juz. Pak, saya enggak bisa, Pak, saya repot. Maka diturunkan lembaganya. Ada lembaga non formal. Institusionalisasi Quran, pelembagaan Quran non formal, diturunkan dari ngaji atau khataman 30 juz ke baca Yasin saja. Lembaga itu namanya Yasinan. Aduh Pak, saya tidak sempat Pak, dan juga tidak hafal juga. Diturunkan baca kulhu Anas al-Falak, ditambah ayat kursi. Lembaga itu namanya tahlilan, supaya orang senang baca Quran. Sebenarnya itu pelembagaan Quran. Nah, kalau saya cerita banyak ya di buku Syekh Said Muhammad Mamduh juga ada ya, dalam Kasyfus Sutur Ma'uskila min Ahkamil Qubur juga ada buku cerita orang yang sahabat Nabi namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Orangnya senang baca kulhu. Kata Ibnu Arabi adalah wali bimanzilati kafa. Ada orang diangkat derajatnya jadi wali gara-gara, saya malas cerita begini nih ya. Karena bukan saya cerita begini. Ini saya filosof, masa cerita begini ya. Ini biasanya senang khurafat itu yang cerita. Tapi sekali ya kita boleh lah. Jadi ada orang sahabat Nabi namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam buku Kasyfus Sutur Ma'uskila min Ahkamil Qubur. Saya lupa, enggak saya bawa bukunya di rumah, enggak ada ya. Kayak ada sahabat Nabi senang baca kulhu. Begitu meninggal, Nabi mensalati. Ketika mensolati, belakang saya kosong ya, 2 baris, ada 70.000 malaikat baris pertama,
70.000 malaikat baris kedua. Nabi turun ke liang lahat juga. Sahabat gaduh di situ viral. Kenapa kok ini orang ini istimewa Nabi, kenapa? Ternyata orang ini ja'ian wa zahiban qa'idan wa qa'iman, datang pergi duduk berdiri baca kulhu saja. Jadi itu baca kulhu saja auto jadi wali. Apalagi ditambah An-Nas Al-Falaq, ayat kursi namanya, akhir Baqarah namanya tahlilan. Oke. Kemudian di Indonesia ini banyak filsuf atau orang-orang yang memiliki integritas. Mengapa mereka tidak bersatu untuk menggantikan menteri yang sekarang agar negara ini maju 1 minggu? Negara ini maju 1 minggu saja. Wah, keren ya. Dan jangan putus asa. Jadi supir Grab saja, tukang ojek saja bisa jadi wakil menteri. Orang yang penampilannya kan masa kecilnya saya tengok ya wajah-wajahnya siapa? Bahlil yang diedit waktu kecil itu kan kayak Rohimnya kan masa kecilnya lah, jadi mirip. Nah itu bisa jadi menteri, jadi SDM lah itu ya. Ya mendingan lah. Mengapa tidak bersatu? Bisa. Nah di kemarin di Nepal atau apa Gen Z ya yang pilih ya, pilih presiden, pilih perdana menteri pakai HP itu. Coba saja revolusi yang begitu. Bisa saja. Baik, pertanyaan berikutnya, kaum santri sangat percaya dengan barokah. Kenapa? Bagaimana membuktikan bahwa barokah memang ada? Tadi sudah ya. Barokah ini teman-teman ada di tempat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi ya, Ka'bah ada barakahnya. Ada di waktu subuh, sebelum subuh, 2/3 malam, antara 2 khutbah, antara adzan iqamah, bainal isya'ain, antara maghrib isya itu waktu-waktu barokah. Jadi ada tempat, ada waktu. Ramadan ya. Kalau ada titik, nah ada titik Ramadan ya. Nah ada juga barokah di orang tua, di ibu kita ya, di Nabi ada barakahnya semua. Tapi Anda usah mencium kakinya, biasa aja. Sudah ya, itu saja ya. Baik, terima kasih atas semua pertanyaan. Semoga semua dicahaya oleh Quran, semua menjadi ahli Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fiq lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.